kita sepakati, pertama kita ingin memang dua isu itu tercantum secara letterlah di undang-undang karena itu berkaitan dengan soal desain dan honorer. Jadi kalau concern teman-teman Komisi 2 dari dulu dan salah satu yang membuat ini lama itu kan karena kita ingin juga ada konsep yang jelas dari pemerintah tentang desain tentang honorer ini. Nah, ada konsep baru yang ditawarkan pada saat itu yaitu adanya P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, ternyata akhir pemerintah itu dianggap sebagai metodologi yang bisa juga nanti muncul metodologi yang lain. Sehingga kalau dibilang-bilang nanti bisa kalau mau coba metodologinya akan berubah lagi undang-undangnya. Makanya dibuat dalam itu. Yang kedua adalah itu nanti harus dijelaskan di MPR. Kita ingin memastikan bahwa peraturan itu memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah honorer ini. Walaupun memang kan peraturan itu haknya pemerintah, kewenangannya pemerintah. Tapi akhirnya tadi kan sudah sepakat sebelum rapat ini bahwa dan memang ini tradisi yang selama ini sudah dibangun di Komisi 2. Setiap pemerintah membuat peraturan yang dianggap strategis itu selalu dibuat semacam forum konstitusi, ada diskusi, ada brainstorming. Nah, jadi nanti di awal masa sidang setelah reses ini kami sudah sepakat akan dicari waktu selama waktu ini nanti kita siapkan rancangan peraturan pemerintahnya. Nanti kita akan diskusikan, akan kita matangkan dalam proses jaring itu sebelum nanti kita bawa juga di rapat kerja. Cukup. Lembaga-lembaga yang dihapuskan dari memantau jabatan itu dilakukan di mahkamah pemilu ya sebenarnya kan ya dibilang penghapusan juga tidak karena kita mengambil fungsi-fungsinya aja ya kan itu ada fungsi pelayanan selama ini ada disebutkan dengan BKN ada fungsi pembinaan oleh LAN kemudian ada fungsi pengawasan oleh KSN. Nah, 3 fungsi ini sebetulnya masih ada tercantum di dalam undang-undang ini. Tapi memang lembaganya nanti bisa fleksibel. Kita kan undang-undang ini bisa berlaku lebih panjang. Ya kalau pada satu saat misalnya sistem digitalisasi sudah berjalan, manajemen sistem juga bagus, pada satu waktu dimungkinkan saja. Jadi sebetulnya fungsi tentang pembubaran tidak seperti itu. Fungsi-fungsi masih ada. Terutama tadi misalnya kami pun selalu mengingatkan kalau soal bicara tentang membangun sistem itu kan nanti ada beberapa pasal yang dibuatkan dengan pembangunan sistem digital dalam legislasi. Itu saya kira kalau berjalan dengan baik itu bisa teratasi. Memang persoalannya adalah pertanyaan kami waktu itu kalau misalnya lembaga ASN di mana tempat ASN kalau ada yang melakukan kesembarangan terhadap ASN. Terutama kan misalnya ya kalau ini dampaknya pada kepala-kepala daerah kan itu kan solidaritas sama macam-macam. Nah itu sekarang kita taruh fungsinya ke deputi salah satu deputi di pada RP dan kemudian juga di ada wasdalnya juga. Jadi memang ada cukup lengkap lah. Nah, nanti juga saya kira di PP itu nanti juga akan ada pembahasan atau ketentuan yang lebih detail supaya memang teman-teman ASN ini bekerja nyaman sekalipun dia menghadapi tahun politik atau bulan rekomendasi ya.
Di BK-nya ada kepuasan. Nanti Pak Beni juga bisa jelaskan. Cukup ya? Saya kira udah lengkap yang disampaikan oleh Pak Ketua. Saya kira pertama terima kasih pemerintah ya, karena ini terobosan dari bersama tim anggota pimpinan Dewan untuk menyelesaikan undang-undang ASN sangat lama, 2 tahun lebih. Ada 7 agenda transformasi penting ya. Pertama adalah transformasi soal rekrutmen ya dan jabatan ASN. Nah selama ini kalau kosong rekrutmennya kadang perlu 2 tahun terus tahun. Nah sekarang ke depan siklusnya akan lebih dipercepat. Bisa saja dalam setahun mungkin akan ada rekrutmen ASN bisa 3 atau 4 kali sehingga ke depan. Yang kedua soal mobilitas talenta. Jadi untuk menjembatani disparitas Jawa dan luar Jawa dan daerah yang tertinggal nanti kita bisa mobilisasi ASN karena tidak lagi menunggu usulan dari daerah, tapi kita bisa dorong. Nah tadi sudah disampaikan lebih 130.000 formasi kemarin kosong. Nah dengan adanya reward kepangkatan lebih cepat 2 tahun, insya Allah ini akan jadi solusi. Yang kedua terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Karena ekspektasi publik ASN kan tinggi. Nah, di undang-undang ini sekarang bukan lagi menjadi hak, tapi menjadi kewajiban ASN untuk belajar. Sehingga kompetensinya mereka lebih tinggi. Yang ketiga adalah terkait penataan tenaga honorer. Ini menjadi bagian komitmen Dewan dengan pemerintah dan nanti ini akan kita tuntaskan di pembahasan DPP-nya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Jadi soal kesejahteraan ASN mendapatkan perhatian yang cukup banyak di aturan ini, termasuk soal pensiun dan lain-lain. Yang berikutnya digitalisasi manajemen ASN. Sehingga dengan digitalisasi ini terciptanya kinerja dan merit sistemnya akan lebih terjaga. Kemudian pengembangan budaya dan citra institusi. Nah yang terakhir terkait dengan nanti KSN tadi persis sampaikan oleh Pak Ketua, saya tambahin sedikit. Nanti itu kebijakannya di Kemenpan RB, eksekusinya di BKN. Di BKN ada kan Deputi Wasda, pengawasan dan pengendalian. Nah kebetulan BKN ini punya kanrek-kanrek di seluruh Indonesia. Nah KSN malah nggak punya kaki. Nah nanti ini akan kita optimalkan. Nanti PP-nya akan kita bahas bersama Dewan sehingga sistem merit system tetap menjadi perhatian pemerintah dan